Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Ciha Nur Azizah dan rekan saya, Atika Rihadatul Aisy serta Hidayat Nur Arif. Di sini, kami akan memenuhi tugas praktikum aljabar linear pada materi matriks transformasi dengan menggunakan Maple. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materinya. Untuk materi pengantarnya, matriks transformasi merupakan matriks persegi yang digunakan untuk mengubah suatu vektor menjadi vektor lain melalui operasi perkalian matriks. Matriks ini berfungsi sebagai representasi dari transformasi linear seperti rotasi, refleksi, dilatasi, dan juga translasi yang memetakan titik-titik atau vektor dari suatu ruang ke ruang lainnya dengan mengubah koordinatnya. Untuk jenis-jenis dari transformasi sendiri itu kan ada 4. Yang pertama, rotasi. Jika T memetakan R2 ke R2, merotasikan setiap titik di dalam bidang terhadap titik asal melalui sudut θ, maka didapatkan bahwa matriks standar untuk T adalah untuk yang searah jarum jam, itu T sama dengan cos θ, sin θ, min sin θ, cos θ. Untuk yang berlawanan arah jarum jam, itu T sama dengan cos θ, min sin θ, sin θ, cos θ. Yang kedua ada refleksi. Sebuah refleksi terhadap sebuah garis L melalui titik asal sebuah transformasi yang memetakan setiap titik di dalam bidang ke dalam bayangan cerminnya terhadap L. Untuk yang pertama itu terhadap sumbu X. Matriksnya R sama dengan 1, 0, 0, min 1. Perubahan yang terjadinya itu Y berubah tanda. Kemudian yang kedua, terhadap sumbu Y. Bentuk matriksnya itu min 1, 0, 0, 1. Perubahan yang terjadinya itu X berubah tanda. Kemudian, untuk garis Y sama dengan X, itu matriksnya 1, 0, 0, 1. Perubahan yang terjadinya itu berubah tanda, di mana X baru itu sama dengan Y lama dan Y baru itu sama dengan X lama. Dan yang terakhir, untuk garis Y sama dengan min X. Itu bentuk matriksnya 0, min 1, min 1, 0. Perubahan yang terjadinya itu berubah tanda, di mana X baru itu sama dengan negatif Y lama dan Y baru itu sama dengan negatif X lama. Kemudian yang ketiga ada dilatasi. Jika koordinat X dari setiap titik di dalam bidang dikalikan dengan konstanta K yang positif, maka efeknya adalah mengekspansi atau mengkompresi setiap gambar di dalam arah X. Jika K-nya itu lebih dari 1, maka hasilnya adalah ekspansi. Dan jika K-nya itu di antara 0 dan 1, maka hasilnya adalah kompresi. Untuk yang ke dalam arah X, itu bentuk matriksnya K, 0, 0, 1, dan untuk yang ke dalam arah Y, itu bentuk matriksnya 1, 0, 0, K. Kemudian yang terakhir, translasi. Sebuah geseran di dalam arah X dengan faktor K adalah sebuah transformasi yang menggerakkan setiap titik X, Y sejajar sumbu X sebanyak KY ke kedudukan yang baru, X ditambah KY, Y. Dengan transformasi seperti itu, maka sumbu X sendiri tidak bergeser, karena Y sama dengan 0. Untuk arah X, berarti bentuk matriksnya itu 1, K, 0, 1, dan untuk yang arah Y, itu bentuk matriksnya 1, 0, K, 1. Oke, langsung saja kita ke langkah-langkah praktikumnya. Yang pertama, kita buka aplikasi Maple-nya terlebih dahulu. Kemudian, seperti biasa, di awal kita ketikkan perintah with linear algebra dan juga with linear. Bisa diketikkan di Maple-nya. Sekarang kita ingin melakukan transformasi yang pertama, yaitu dilatasi, dengan faktor skalanya itu yang pertama K. Kita buat dulu matriks A dengan mengetikkan A, titik 2 sama dengan, matriks, buka kurung biasa, kemudian buka kurung siku lagi, K, 0, tutup kurung siku, buka kurung siku, 0, K, tutup kurung siku lagi, kemudian tutup kurung biasa, titik koma, enter. Nah, matriks A ini merupakan faktor dilatasinya. Ini untuk secara umum dulu ya. Kemudian,
kita buat vektornya dengan mengetikkan V, titik 2 sama dengan, tanda kurang dari, kemudian X, Y, tanda lebih dari, titik koma, kemudian enter. Nah, V ini sebagai vektornya. Kemudian kita akan melakukan dilatasi pada vektornya. Untuk melakukan dilatasinya, kita bisa menggunakan perintah multiply. Berarti kita ketikkan di sini namanya B, titik 2 sama dengan, multiply, buka kurung biasa, berarti tadi faktor skalanya itu kan yang namanya A, untuk vektornya itu V, tutup kurung biasa, kemudian titik koma, dan enter. Nah, jadi inilah dilatasinya, yaitu Kx, Ky. Selanjutnya, kita akan mentransformasikan suatu vektor dengan faktor dilatasinya itu 2. Di sini vektornya misalkan kita akan menggunakan 2,3. Jadi, bisa ketikkan di mapelnya terlebih dahulu untuk faktor dilatasinya. Berarti kita namakan A1, titik 2 sama dengan, dibuat matriks, buka kurung biasa, buka kurung siku. Tadi kan ini untuk faktor dilatasinya K0, 0K. Berarti nanti K-nya kita ubah menjadi 2. T2,0, tutup kurung siku, koma, buka kurung siku, 0,2, tutup kurung siku lagi, kemudian tutup kurung biasa. Nah, di sini kita kurang buka kurung siku di awal. Jadi bisa ditambahkan, kemudian titik koma, enter. Ini sebagai faktor dilatasinya. Kemudian kita akan membuat vektornya, di mana kita namai misalnya V1, titik 2 sama dengan, seperti tadi, berarti menggunakan tanda kurang dari, tadi vektornya itu kan 2,3. Kemudian tanda lebih dari, titik koma, kemudian enter. Nah, kemudian kita akan mendilatasikan vektor V1 ini 2,3 dengan faktor skalanya itu 2 yang ada pada matriks A1. Jadi bisa diketikkan di mapelnya B1 titik 2 sama dengan, tadi perintahnya kan multiply. Jadi kita ketikkan multiply, buka kurung biasa, tadi faktor dilatasinya A1, vektornya itu V1. Tutup kurung biasa, kemudian enter. Nah, inilah dilatasi dari vektor V1 dengan faktor skalinya itu 2, V4 dan atau 6. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan transformasi dilatasi sebuah matriks ke dalam sumbu X dan sumbu Y sebesar 4 kali lipat. Maka, seperti biasa, kita buat dulu matriks yang ingin didilatasikan dengan mengetikkan G, titik 2 sama dengan, matriks, ini sesuai soalnya ya berarti titik, buka kurung biasa, buka kurung siku, kemudian matriksnya itu 3, 6, 8, 9. 3,6, tutup kurung siku, koma, buka kurung siku, 8,9, tutup kurung siku lagi, kemudian tutup kurung biasa, enter. Ini matriks yang akan kita dilatasikan. Kemudian, kita buat matriks yang menjadi faktor dilatasinya. Di sini kita namai H, titik 2 sama dengan, jadi kita buat matriks, buka kurung biasa, buka kurung siku lagi. Tadi kan faktor dilatasinya berarti 4 kali lipat. Berarti 4,0, 0,1. Ini untuk yang arah X, atau arah sumbu X. Tadi kan di awal, arah sumbu X itu matriks standarnya K001. Jadi nanti yang K-nya kita ubah menjadi 4. 4,0, tutup kurung siku, koma, buka kurung siku, 0,1, tutup kurung siku lagi, kemudian tutup kurung biasa, enter. Nah, ini untuk arah sumbu X. Kemudian kita akan membuat yang terhadap arah sumbu Y-nya. Kita namanya H1, titik 2 sama dengan, matriks, jadi matriks standar dari dilatasi pada arah sumbu Y kan 1, 0, 0K. Berarti sama seperti tadi angkanya kita ubah menjadi 4. 1,0 dan 0,4. Ini di awal kurang buka kurung sikunya, titik komanya, kemudian enter. Nah, ini untuk matriks standar
terhadap arah sumbu Y-nya. Kemudian kita akan melakukan dilatasinya dengan mengetikkan G1, ini untuk arah X, titik 2 sama dengan, tadi perintahnya kan multiply. Buka kurung biasa, matriksnya itu yang G, berarti G, faktor dilatasinya itu yang arah sumbu X kan yang H. Kemudian tutup kurung biasa, titik koma, kita langsung saja untuk yang terhadap sumbu Y-nya juga. Berarti di sini kita ketikkan G2, titik 2 sama dengan, multiply, buka kurung biasa, kemudian untuk untuk matriksnya itu kan tadi G. Dan untuk faktor dilatasinya itu yang H1. Tutup kurung biasa, kemudian titik koma, enter. Nah, inilah dilatasi sebuah matriks ke dalam sumbu X dan sumbu Y sebesar 4 kali lipat. Itu 12, 6, untuk yang terhadap sumbu X-nya itu 12, 6, 32, 9, dan untuk terhadap sumbu Y-nya itu 3, 2, 4, 8, 36. Dilatasi ini dari matriks awalnya itu kan tadi 3, 6, 8, 9. Inilah hasil dilatasinya. Transformasi yang kedua, yaitu translasi. Kita buat dulu vektor C dengan mengetikkan C titik 2 sama dengan tanda kurang dari T1, T2, kemudian tanda lebih dari, kemudian titik koma, kita enter. Lalu kita buat vektor yang ingin ditranslasikan dengan cara mengetikkan, kita namakan yaitu D titik 2 sama dengan tanda kurang dari A, B, tanda lebih dari, titik koma, kemudian kita enter. Setelah itu, kita lakukan translasi sejauh vektor C dengan mengetikkan vektor C-nya yaitu T1 dan T2. Dengan mengetikkan, kita namakan V2, titik 2 sama dengan dalam kurung C plus D, tutup kurung, titik koma, kemudian kita enter. Kemudian kita akan mentransformasikan suatu vektor dengan translasi sejauh vektor C1. Kita ketikkan yaitu C1 titik 2 sama dengan tanda kurang dari 4,5, kemudian tanda lebih dari, kemudian titik koma. Setelah itu kita enter. Lalu kita buat vektor yang ingin ditranslasikan dengan cara mengetikkan, kita namakan yaitu D1 titik 2 sama dengan tanda kurang dari 10,5, kemudian tanda lebih dari, titik koma, kemudian kita enter. Setelah itu kita lakukan translasi sejauh vektor C1 dengan mengetikkan, sini kan V2-nya udah ada, berarti kita namakan V3 titik 2 sama dengan C1 ditambah D1 titik koma, kemudian kita enter. Selanjutnya kita ingin mentranslasikan sebuah matriks ke arah sumbu X dan sumbu Y sejak tingkat satuan. Maka kita buat dulu matriks yang ingin ditranslasikan dengan mengetikkan, kita matriksnya yaitu N titik 2 sama dengan matriks dalam kurung siku lagi 2,4, kemudian tutup kurung siku, kemudian koma, kurung siku 6,6, kemudian tutup kurung siku 2 kali, kemudian tutup kurung, titik koma, kemudian kita enter. Selanjutnya kita buat lagi matriks yang menjadi faktor translasinya, yaitu kita namakan K titik 2 sama dengan matriks dalam kurung siku 1,4, tutup kurung siku, koma, kurung siku 0,1, kemudian tutup kurung siku 2 kali, kemudian tutup kurung biasa, dan membuat matriks K2
titik 2 sama dengan matriks buka kurung siku 2 kali 1,0, kemudian tutup kurung siku, koma, buka kurung siku 4,1, tutup kurung siku, kemudian tutup kurung biasa, titik koma, kemudian kita enter. Lalu kita translasikan kita namakan yaitu N1, titik 2 sama dengan multiply dalam kurung N, K, tutup kurung, titik koma, kemudian kita juga buat yang N2 nya. N2 titik 2 sama dengan multiply dalam kurung N, K1, tutup kurung, titik koma, kemudian kita enter. Nah, di sini ada kesalahan. Baik, di sini ada kesalahan yaitu jika dulu kita ganti dengan K1. Ini kita coba enter lagi ya. Sebentar. Nah, di sini ada kesalahan. Keduanya ini kita ganti dengan K1. Kemudian kita enter. Nah, karena di sini nggak bisa, berarti ini kan salah hasilnya, yaitu 4K1 itu salah. Kemudian kita coba enter lagi. Nah, akan menghasilkan. Kemudian sekarang kita ingin melakukan transformasi yang ketiga, yaitu refleksi. Kita buat dulu matriksnya untuk dijadikan faktor direfleksi, yaitu sumbu X dan sumbu Y, yaitu garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan X dengan mengetikkan R1 titik 2 sama dengan matriks dalam kurung siku 2 kali 1,0, kemudian tutup kurung siku, koma, buka kurung siku 0,-1, kemudian tutup kurung siku 2 kali, kemudian tutup kurung biasa, titik koma, kemudian kita enter. Untuk membuat ini berarti ada 4, kemudian kita bikin lagi R2 titik 2 sama dengan matriks dalam kurung buka kurung siku 2 kali -1, 0, tutup kurung siku, buka kurung siku 0,1, tutup kurung siku 2 kali, kemudian tutup kurung biasa, kemudian titik koma, kemudian kita enter. Kemudian yang kita buat lagi yang R3 titik 2 sama dengan matriks dalam kurung buka kurung siku 2 kali 1,0, tutup kurung siku, buka kurung siku lagi 0,1, tutup kurung siku 2 kali, kemudian tutup kurung biasa, kemudian kita titik 2, kemudian kita buat lagi yang R4 titik 2 sama dengan matriks dalam kurung buka kurung siku 2 kali 0,-1, dan tutup kurung siku, buka kurung siku 1, -1, kurung siku 2 kali, kemudian tutup kurung biasa, titik koma, kemudian kita enter. Selanjutnya kita buat matriks yang ingin direfleksikan terhadap masing-masing garis, yaitu ketikkan misalkan kita namanya E titik 2 sama dengan matriks dalam kurung yaitu 6, 7, dan 8, 9, kita ketikkan dalam kurung
kurung siku 2 kali 6,7 titik kurung siku kemudian koma, buka kurung siku 8,9 titik kurung siku 2 kali titik kurung biasa kemudian titik koma, lalu kita enter. Lalu kita refleksikan yang pertama terhadap sumbu X, yang kedua terhadap sumbu Y, yang ketiga terhadap garis Y sama dengan X, dan yang keempat terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kita ketikkan yaitu misalnya kita namanya E1 titik 2 sama dengan multiply dalam kurung E R1 titik kurung titik koma kemudian E2 titik 2 sama dengan multiply dalam kurung E koma R2 titik kurung titik koma kemudian E3 titik 2 sama dengan buka kurung kita ketikkan dulu multiply buka kurung E koma R3 tutup kurung titik koma kemudian tutup lagi E4 titik 2 sama dengan multiply buka kurung E R4 titik kurung biasa titik koma kemudian kita enter. Maka menghasilkan yaitu yang pertama E1 itu kita refleksikan sumbu X yaitu 6, negatif 7, 8 dan negatif 9. Kemudian yang E2 itu kita refleksikan ke sumbu Y yaitu hasilnya negatif 6, 7, negatif 8 dan 9. Kemudian yang E3 itu kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X itu hasilnya 6, 7, 8, 9. Kemudian yang E4 itu atau yang keempat itu kita refleksikan garis Y sama dengan min X. Setelah itu kita ingin mencari hasil refleksi terhadap garis Y sama dengan 2X. Kita ketikkan yaitu Y titik 2 sama dengan 2X titik koma kemudian kita enter. Lalu kita bentuk ke dalam bentuk fx, kita ketikkan yaitu f titik 2 sama dengan dalam kurung x titik kurung kemudian kita tambah kurang lebih dari kemudian 2x titik koma kemudian kita enter. Lalu kita cari gradien garisnya dengan menggunakan kita namakan yaitu m titik 2 sama dengan div dalam kurung f dalam kurung lagi x tutup kurung kemudian koma x tutup kurung titik koma kemudian kita enter. Dari hasil gradien kita cari formula matriks transformasi refleksinya dengan mengetikkan R5 titik 2 sama dengan 1 per 1 plus m kuadrat kemudian matriks buka kurung siku 2 kali 1 dikurangi m kuadrat koma 2m kemudian kurung siku tutup kurung siku koma buka kurung siku 2m koma m kuadrat dikurangin 1 kemudian tutup kurung siku 2 kali tutup kurung biasa titik koma kemudian kita enter. Lalu kita lakukan refleksi dari matriks E terhadap garis Y sama dengan 2X dengan menggunakan kita namakan yaitu E5
titik 2 sama dengan multiply dalam kurung E, koma R5, tutup kurung, titik koma, kemudian kita enter. Baik, di sini ada kesalahan ya, ininya negatif satunya itu bukan angka. Yang kita turunkan dulu yaitu negatif 1. Kemudian kita enter. Yang ini juga berarti ada kesalahan, kemudian kita enter. Nah, akan menghasilkan L5 itu 29, 12/5 dan 59/5. Sekarang kita ingin lakukan transformasi yang keempat, yaitu rotasi. Pertama, kita buat yang berlawanan arah jarum jam. Kita buat dulu sudut rotasi yang ingin digunakan, yaitu dengan mengetikkan theta 1.2 sama dengan pi per 4 titik tanda petik theta 2.2 sama dengan pi per 3. Kemudian kita tulis juga yaitu theta 3.2 sama dengan pi per 2, dan yang terakhir yaitu theta 4.2 sama dengan pi per 5. Maka akan menghasilkan ada theta 4 itu theta pertama 1/4 pi, theta 2 1/3 pi, theta 3 1/2 pi, dan theta 4 1/5 pi. Lalu kita buat formula matriks rotasi dengan sudut perputaran yaitu theta 1. Kita ketikkan S.2 sama dengan matriks buka kurung siku 2 kali cos buka kurung theta 1 tutup kurung koma min sin buka kurung theta 1 tutup kurung siku koma buka kurung siku sin buka kurung theta 1 koma cos buka kurung theta 1 tutup kurung siku 2 kali tutup kurung, maka akan menghasilkan formula matriks theta 1. Kemudian kita buat matriks yang ingin dirotasikan dengan mengetikkan yaitu P.2 sama dengan matriks buka kurung siku 2 kali yaitu misalnya 2,5 tutup kurung siku koma buka kurung siku 8,6 tutup kurung siku 2 kali tutup kurung enter. Maka akan menghasilkan matriks P yang dirotasikan yaitu 2586. Lalu kita merotasikan matriks P sejauh sudut theta 1 dengan mengetikkan Q1.2 sama dengan multiply buka kurung P, S tutup kurung lalu enter. Lalu kita buat formula matriks rotasi dengan sudut perputaran yaitu theta 4. Kita bisa ketikkan S1.2 sama dengan matriks buka kurung siku 2 kali cos buka kurung theta 4 tutup kurung koma min sin buka kurung theta 4 tutup kurung koma min sin buka kurung theta 4 tutup kurung koma cos buka kurung theta 4 tutup kurung siku 2 kali tutup kurung lalu titik tanda petik enter. Maka akan menghasilkan formula rotasi theta 4. Kemudian kita rotasikan matriks P
sejauh sudut θ 4 dengan mengetikkan Q 2.2 sama dengan multiply buka kurung P, S1 tutup kurung titik tanda petik lalu enter. Selanjutnya kita buat formula matriks rotasi dengan sudut perputaran yaitu θ 3. Kita ketikkan S2.2 sama dengan matriks buka kurung tutup buka kurung siku 2 kali cos buka kurung θ 3 tutup kurung koma min sin buka kurung θ 3 tutup kurung siku koma buka kurung siku sin buka kurung θ 3 tutup kurung koma cos buka kurung θ 3 tutup kurung siku 2 kali tutup kurung titik 2 lalu kita ketikkan enter. Lalu kita rotasikan matriks P sejauh sudut θ 3 dengan mengetikkan yaitu Q 3.2 sama dengan multiply buka kurung P, S2 tutup kurung enter. Maka hasilnya yaitu Q3 5 min 2 6 min 8. Kemudian kita buat formula matriks rotasi perputaran yaitu θ 2 dengan kita mengetikkan S3 titik 2 sama dengan matriks cos buka kurung siku 2 kali cos buka kurung θ 2 tutup kurung koma min sin buka kurung θ 2 tutup kurung tutup kurung siku koma buka kurung siku sin buka kurung θ 2 tutup kurung koma cos buka kurung θ 2 tutup kurung siku 2 kali tutup kurung titik 2 tanda petik enter. Maka akan menghasilkan formulanya yaitu tersebut S3. Lalu kita rotasikan matriks P sejauh sudut θ 2 dengan mengetikkan Q 4.2 tanda titik 2 sama dengan multiply buka kurung P, S3. Lalu kita ingin mentransformasi lagi matriks Q4 dengan faktor dilatasi 4. Kita ketikkan di mapel yaitu M besar titik sama dengan titik 2 sama dengan matriks buka kurung siku 4,0 tutup kurung siku koma buka kurung siku 0,4 tutup kurung siku tutup kurung lalu kita enter. Maka akan menghasilkan M nya adalah 4004. Kemudian kita lakukan transformasinya dengan mengetikkan Q5.2 sama dengan multiply buka kurung M, Q4. Maka akan menghasilkan hasil transformasinya sebagai berikut. Kemudian kita ingin merotasikan searah jarum jam dengan sudut θ 2. Maka kita ketikkan S4.2 sama dengan matriks buka kurung siku 2 kali cos buka kurung θ 2 tutup kurung koma sin buka kurung θ 2 tutup kurung siku koma buka kurung siku min sin buka kurung θ 2 tutup kurung koma cos buka kurung θ 2 tutup kurung siku 2 kali tutup kurung titik tanda petik enter. Maka akan menghasilkan rotasi searah jarum jam dengan sudut θ yang kita ketikkan di mapel. Selanjutnya kita
merotasikannya dengan mengetikkan, yaitu Q 6.2 sama dengan multiply ke kurung P besar, koma, yang kita hasil rotasi secara jarum jam tersebut yang tadi kita ketikkan di mapel, yaitu S4 tutup kurung titik tanda petik enter. Kita akan menghasilkan hasil rotasinya tersebut. Selanjutnya yaitu supaya tampilannya lebih menarik dan bagus, kita blok semuanya dengan mengetikkan CTRA, lalu kita ubah warnanya sesuai keinginan masing-masing. Misalnya di sini warna pink, dan selesai. Terima kasih. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.